Perkutut nggak mau minum karena terlalu jernihnya air. Untuk tahu tempat minum, Profesor ternyata dicoba untuk uji coba dikasih kopi. Jadi air itu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama tayangan-tayangan menarik dari klik9.com. Kali ini teman-teman, saya bersama Bapak Tatak mengunjungi kediaman Profesor Suyono untuk mengenal lebih dekat budidaya perkutut. Seperti apa? Saksikan sampai selesai. Selamat menyaksikan. Bisa diulas sedikit terkait kunjungan silaturahmi ke Profesor Suyono ini? Iya, kita kan istilahnya termasuk penggemar baru lah di dunia perkutut. Ini ada senior juga, Pak Profesor Suyono ini. Kita banyak belajar ini gimana untuk budidayanya, pengembangannya, terus karakter-karakter perkutut ke Pak Suyono ini. Lumayan kita banyak, saya sendiri tadi naik di kandang atas cukup bagus banget ya. Hal yang di luar dugaan saya sendiri, ini masalah kasih minum. Karena Profesor ini punya sistem yang sederhana tapi sangat efektif gitu loh. Ada pakai pompa yang dimana perkutut bisa minum sewaktu-waktu dengan airnya yang bersih, berputar terus, ada pompanya gitu. Ngajarinya itu pakai. Dan hal yang baru ini Profesor pernah ngasih saya, Pak Tata kalau nanti mau bikin untuk minum ya, ini saya dulu itu tidak profet ya, mungkin ngambil beberapa analisa kenapa beberapa kali itu kok perkutut nggak mau minum karena terlalu jernihnya air. Untuk tahu tempat minum, Profesor ternyata dicoba untuk uji coba dikasih kopi. Jadi air itu berjalan warna hitam, perkutut kelihatan itu air. Jadi mulai belajar minum. Setelah itu sudah terbiasa minum, dibiarin. Air tadi itu pakai air yang normal lagi, jernih itu. Dan itu sangat efektif gitu. Ngajari yang sederhana tapi efektif banget. Profesor ini bagus-bagus banget lah untuk masalah. Ya mungkin sudah lama Profesor, makanya kita pemain baru belajar banyak gitu loh. Profesor koleksinya bagus-bagus lah itu. Dan sangat ya, mungkin istilahnya suatu kegiatan yang hobi yang ditekuni, kondisi kayak apapun nggak terasa lelah, apalagi hobi tersebut akhirnya juga menjadi suatu pundi-pundi lah penghasilan. Jadi hobi juga yang sangat efektif kan, kesenangan yang mendapatkan ada tambahan duit, itu penghasilan tambahan, itu yang paling siapapun ya pengen gitu, punya kesenangan tapi kesenangannya itu mendapatkan hasil. Saya kemarin kan ya akhirnya komunikasi sama Profesor, ini ada waktu kesempatan untuk main ke sini ya, kita main ke Profesor untuk saya bikin janji tadi. Ya minta waktu luangnya Profesor juga, kan waktu ngajarnya juga banyak lah, apalagi ini mulai aktif untuk kuliah gitu loh. Itu satu budaya ya, kultur budaya. Saya sendiri orang suka budaya ya. Beberapa kali saya kegiatan mulai reog, mulai kegiatan budaya-budaya daerah yang kita bantu mulai ludruk, saya sendiri support untuk hal gitu. Dan ini perkutut ini juga merupakan selalu budaya juga.
Jadi orang Jawa itu kalau dulu-dulu itu kalau punya pasti kebanyakan yang punya perkutut. Dan salah satu hewan untuk pelestarian ini kan masuk juga melestarikan budaya, gitu loh. Kalau kita sendiri sudah punya hobi, punya kesenangan, itu secara psikologi, kejiwaan, tenang, seneng, imun juga kondisi kayak gini lebih sehat, gitu aja. Salah satu ada faktor untuk kesehatan. Rencanaan untuk bikin lah untuk beternak perkutut. Nanti kita mau mendalami lebih dalam lah. Itu kan nanti lebih untuk kunjungan lagi ke profesor, belajar karakter perkutut untuk suara, untuk apa, ke profesor. Terima kasih. Ingin mengembangkan budidaya perkutut yang merupakan budaya bangsa Indonesia ya, sekarang sudah bukan Jawa lagi. Perkutut sekarang sudah nggak Jawa lagi, tapi sudah Indonesia dan bahkan sudah internasional. Saya kira ini adalah sebuah peluang ya yang beliau akan mungkin juga ikut mengembangkan, dan saya akan tetap support ya. Artinya saya punya saudara baru di bidang ini yang insya Allah dengan silaturahim seperti ini, katanya dalam agama itu menjadikan kita awet, jadi bisa sehat gitu ya, awet. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cara kita untuk ikhtiar, semuanya tergantung Allah, tapi kita ikhtiar dengan cara-cara yang ya bukan tidak bisa dikatakan sederhana sebenarnya, tapi perlu ketelitian. Ini kan latihan kesabaran, latihan menjaga imun ya, biar kita. Saya tadi cerita Pak Tatak, Pak lihat kelontongan telur perkutut yang netas itu rasanya dagingnya adem gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita tetap akan komunikasi ya, tentunya ya masing-masing nanti punya kekhasan tersendiri lah. Nanti perjalanan hidup kita ini kan beda-beda, tapi kita maju bersama. Saya kira itu masalahnya di Indonesia ini kan support pemerintah terhadap riset-riset yang seperti kita jalan ini kan sangat minim. Berbeda dengan Thailand, perkutut itu aslinya itu asli Jawa. Menjadi kutut Bangkok itu kan setelah pergi dari Jawa pergi ke Bangkok. Di sana diriset dengan keilmuan yang sungguh-sungguh, dengan pendanaan yang serius, berubah jadilah kutut Bangkok. Nah ini kan yang anehnya di situ. Ya, padahal kutut itu kalau dipelajari di literatur aslinya itu Jawa. Saya kira itu sebenarnya tingkat kesulitannya hanya di itu, karena ya kita ini nggak bisa melihat genotipnya. Jadi istilahnya akhirnya menjadi spekulasi, tapi spekulasi yang agak ilmiah lah ya, karakternya itu dipelajari. Artinya jangan punya pikiran kalau saya beli bapaknya bagus, betinanya bagus, nanti anaknya pasti bagus. Tapi insya Allah ya kita tambah doa lah, namanya orang ini kan punya yang punya hidup ini kita minta. Mudah-mudahan produk kita ini hasilnya bagus-bagus, sehingga nanti bisa menyenangkan penikmatnya ya. Kalau kita nawarkan itu nggak minder gitulah ya. Nanti kutut jelek kok ditawarkan mahal gitu. Tapi kalau nanti ramanya bagus ya harganya mengikuti. Namanya makhluk hidup, kita nggak ikut nggak punya hidup. Tapi kadang ya ada yang mati ya, ada aja yang mati. Mungkin karena masalah cacingan dan lain itu ada. Tapi sekarang teman-teman jual obat cacingnya udah banyak. Ilmu itu tidak sama dengan pulpen, tidak sama dengan pensil. Pensil itu kalau punya satu saya kasihkan Pak Tatak, itu saya nggak punya pensil. Tapi kalau ilmu saya berikan Pak Tatak, insya Allah saya akan mengembangkan ilmu saya lagi. Itu filsafat hidupnya seperti itu. Jadi siapapun yang mau belajar ya, saya seringkali juga belajar ke teman-teman yang lebih senior. Jadi saya kira teman-teman juga tidak ada yang menolak, dan senang. Artinya terbuka buat siapa saja untuk belajar ke profesor. Saya itu malah memberi kesempatan kalangan akademik ya, sebenarnya itu yang saya kadang-kadang masih rada miris itu loh. Kok kenapa sih banyak pertanyaan-pertanyaan problematika di dunia perkututan ini yang menjadi lahan penelitian tapi belum dilirik oleh teman-teman dari kampus ya, kampus tertentu, nggak tahu saya kampus yang lain. Saya kan orang kampus juga ya, tapi seringkali tak tawarkan itu kok belum ada respon yang ke arah keilmuan. Burung perkutut itu alaminya
diberi bekal insting oleh Allah makan memenuhi kebutuhan vitamin B. Nah, vitamin B itu dipenuhi dia dengan cara makan kotorannya lagi. Jadi ada kan itu video-video saya juga itu. Kayak burung itu selalu makan kotorannya. Nah, itu biarlah makan kotorannya karena itu sudah alaminya. Tapi bagaimana menjaga ketika dia makan kotorannya itu tidak kemudian cacingan. Ya, yang perkutut itu yang sering mati dan lain-lain itu kan karena cacingan. Ya, cacing itu kalau jangan tahu keluar itu jumlahnya kayak mie kecil-kecil itu banyak. Itu kan terbawa ketika dia makan kotorannya. Nah, pertanyaan saya tadi, biarlah dia makan kotorannya, tetapi cacingnya tidak berkembang biak di dalam sistem pencernaannya. Itu loh, itu kan memerlukan sebuah riset kan, sebuah riset yang nanti tak kasih apa ya landasan apa kandang perkututnya itu biar kalau dia makan kotorannya kembali itu kemudian tidak terinfeksi oleh telur bilut. Itu kan satu pertanyaan sendiri. Lah belum tadi yang perkara apa itu genotip dan lain-lain itu kan masih banyak. Sekarang menentukan jenis kelamin saja kalau saya ditanya Pak Urun, Pak ini jantan apa betina? Saya nggak berani jawab. Ya, karena itu tingkat kesalahannya masih tingkat tinggi, artinya masih tinggi lah tingkat kesalahan. Banyak orang ngomong lewat katurangan, lewat ini, lewat sepit, lewat cengkeraman kaki, lewat kepala, lewat mata. Tapi faktanya ya masih bereset. Masih bereset Barangkali itu kalau untuk jenis kelamin tadi ya. Secara keilmuan, ya, kalau orang ngomong Pak tes DNA ya. Kalau tes DNA ya semua bisa, tapi kan yang mahal. Masa burung perkutut harganya 400 terus tes DNA-nya berapa? Enggak, belum. Nah, cari cara-cara sederhana terobosan dalam bidang keilmuan, terobosan tapi ilmiah gitu. Itu kan juga masuk. Saya kalau disuruh nyatet apa topik penelitian ya banyak. Saya ngerti sedikit karena saya itu waktu kuliah ada kuliah namanya minor. Saya itu kimia tapi ambil minornya biologi. Makanya saya itu dengan ilmu biologi rada-rada kresek. Sekarang kan perkutut itu harganya ada yang 400 tapi ada yang 100 juta, ada yang 200 juta. Nah misalnya kalau ada orang beli anaknya yang harga 200 juta, misalnya loh ya, ada yang mencoba berbuat yang jujur kan bisa dikasih anaknya yang lain. Tapi kalau seandainya ada riset yang memberikan jaminan, oh ini positif anaknya perkutut A, itu kan orang beli mengeluarkan uang 50 juta kan nggak berat. Artinya karena terkait dengan sistem bisnis tadi ya, manusia sehingga bisa dilakukan riset. Ya kalau bisa bisnis tapi didukung oleh data ilmiah itu kan tambah bagus. Jadi mengenanya di situ ya untuk ujian tadi. Iya, apalagi dunia sekarang kalau nanti perkutut sudah menembus internasional ya hal-hal begitu mesti dituntut. Nggak mungkin lah kita nggak punya sertifikat ini betul-betul anaknya ini. Kalau perkara nulis saja kan ya bisa saya nulis. Tapi ya kejujuran kan ya sikap ilmiah, sikap ilmuwan, jujur. Kalau nggak mau jujur ya jangan. Tapi orang nggak jujur ya mesti mati dalam mati karir. Zaman saya itu berubah jujur. Pak Harun hari ini maunya bawa pulang burung, tapi saya mengatakan Pak Harun belum ada yang cocok. Kalau saya orientasinya uang semata, ya Pak Harun tak kasih aja. Ini Pak Harun yang bagus, tapi kan saya nggak jujur. Saya jujur aja. Hari ini menurut saya belum ada yang pantas Bapak bawa pulang. Nah itu kan saya katakan secara jujur. Ya, itu tadi barusan kita saksikan bersama pemaparan dari Bapak Suyono Profesor yang dapat kunjungan dari Pak Tatak untuk belajar terkait beternak atau budidaya perkutut yang ternyata baru saja kita ketahui di sini bahwa perkutut sebetulnya berasal dari kebudayaan Jawa. Namun karena riset di Thailand atau Bangkok sehingga justru sekarang perkutut Bangkok dikembangbiakan di Jawa. Oleh karena itu, menurut Profesor tadi sangat perlu dilakukan riset-riset terkait perkututan ini karena di dalamnya juga terdapat transaksi uang yang mencapai ratusan juta rupiah sehingga dengan adanya riset akan diminimalisir kejahatan dari penjualan perkutut yang tidak sah atau tidak sesuai dengan apa yang dinilaikan. Saya kira demikian teman-teman
Pemirsa, apa yang dapat saya laporkan langsung dari kediaman Pak Suyono di Wisma Lida Kulon, Jalan Bangkingan, Kota Surabaya. Sampai jumpa di kegiatan peliputan berikutnya. Salam sehat, semoga tetap jaya, jayalah perkutut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.